Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like, absen dulu di kolom komen ya ah. Pagi itu, langit di atas perumahan elit itu tampak abu-abu, seolah-olah alam sedang memberikan peringatan akan badai yang akan segera memporak-porandakan hidup Siska. Di dalam kamar utama yang biasanya hangat, Siska sedang meringkuk di atas tempat tidur. Rasa mual yang hebat mengaduk-aduk perutnya, sebuah konsekuensi manis dari janin yang baru berusia 8 minggu di dalam rahimnya. Ia tersenyum tipis sambil mengusap perutnya yang masih rata, membayangkan bagaimana reaksi Aris, suaminya, jika ia memberikan kejutan sepatu bayi yang baru ia beli kemarin. Namun, senyum itu sirna dalam sekejap. Pintu kamar terbanting terbuka dengan keras hingga menghantam dinding. Aris berdiri di sana, wajahnya merah padam, urat-urat di lehernya menonjol, dan napasnya memburu seperti banteng yang terluka. Di belakangnya, Rani, adik ipar Siska, berdiri sambil terisak-isak dramatis, menutupi wajahnya dengan telapak tangan yang gemetar. "Aris, ada apa? Kenapa kamu? Tutup mulutmu, wanita jalang." Kata-kata itu meluncur seperti belati panas yang langsung menghujam jantung Siska. Aris melangkah maju, lalu melemparkan sebuah kotak beludruk kosong ke wajah Siska. Kotak itu mendarat di bantal, tepat di samping kepala Siska. "Di mana kamu sembunyikan kalung berlian ibu, Siska? Di mana?" bentak Aris. Suaranya menggelegar, meruntuhkan keheningan pagi yang tenang. Siska tertegun, otaknya berusaha mencerna apa yang terjadi. "Kalung? Aku tidak tahu, Aris. Aku baru bangun, aku sedang tidak enak badan." "Halah. Jangan berakting lagi, Kak Siska," sela Rani dengan suara melengking yang dibuat-buat sedih. "Aku melihat sendiri Kak Siska masuk ke kamarku kemarin sore saat aku sedang mandi. Aku pikir kakak hanya ingin meminjam parfum, tapi pagi ini, kalung warisan mama sudah tidak ada. Padahal itu satu-satunya kenangan yang aku punya dari almarhumah mama." Rani kemudian meledak dalam tangisan yang lebih kencang, menyembunyikan senyum licik di balik jemarinya. Siska menggelengkan kepala dengan cepat, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Rani, apa yang kamu bicarakan? Aku seharian di dalam kamar karena mual, aku tidak pernah masuk ke kamarmu." "Berbohong lagi." Aris tertawa sinis, sebuah tawa yang terdengar sangat asing dan menakutkan bagi Siska. "Bukan cuma soal kalung, Siska. Aku sudah tahu semuanya." Rani menemukan ini di laci mejamu. Aris melemparkan beberapa lembar foto ke atas tempat tidur. Siska meraihnya dengan tangan gemetar. Foto-foto itu memperlihatkan Siska sedang duduk berdua dengan seorang pria asing di sebuah kafe, tampak sangat akrab, bahkan di salah satu foto, pria itu memegang tangan Siska. Darah Siska terasa membeku. Ini editan, Aris. Pria ini adalah sepupuku yang datang dari luar kota 2 bulan lalu, kamu sendiri tahu itu." "Sepupu? Kamu pikir aku bodoh? Rani bilang dia melihatmu keluar dari hotel dengan pria ini minggu lalu saat aku dinas keluar kota." Aris melangkah mendekat, mencengkeram rahang Siska dengan kasar. "Aku memberimu segalanya. Rumah ini, kemewahan, status. Dan ini cara kamu membalas aku? Mencuri harta keluargaku untuk membiayai selingkuhanmu?" "Aris, demi Allah, aku sedang hamil," jerit Siska sambil menangis teredu-sedu. "Ini anakmu, Aris. Tolong percaya padaku." Mendengar kata hamil, kemarahan Aris bukannya mereda, malah semakin meledak. Ia melepaskan cengkeramannya dengan kasar hingga Siska terjerembab ke lantai. "Anakku?
Atau anak pria di foto itu? Aris meludah ke samping. Aku tidak sudi memiliki keturunan dari rahim wanita pencuri dan pezina sepertimu. Keluar dari rumahku sekarang juga. Aris, tolong, dengarkan aku. Siska merangkak, memegang kaki suaminya. Ini masih pagi, di luar hujan, aku tidak punya uang, aku sedang mual. Rani mendekat, menatap Siska dengan tatapan penuh kemenangan. Sudahlah, Kak. Lebih baik kakak pergi sebelum Mas Aris semakin marah. Malu-maluin saja, sudah mencuri masih mau mengemis. Tanpa belas kasihan, Aris menarik paksa Siska menuju pintu depan. Ia mengambil sebuah koper tua dari gudang dan melemparnya ke hadapan Siska. Koper itu terbuka, hanya berisi beberapa helai pakaian rumah yang lusuh, bukan baju-baju bermerek yang dulu Aris belikan. Ternyata, Rani sudah mengosongkan lemari Siska sebelumnya. Jangan pernah injakan kakimu di sini lagi. Aku akan mengurus perceraian kita secepatnya. Dan jangan harap kamu mendapatkan 1 sen pun dari hartaku. Gerah. Pintu jati besar itu tertutup rapat di depan wajah Siska. Suara kunci yang diputar terdengar begitu final. Siska berdiri terpaku di teras rumah yang megah itu. Gerimis mulai membasahi daster tipis yang ia kenakan. Ia mencoba mengetuk pintu, memanggil nama Aris hingga suaranya serak, namun tidak ada jawaban. Dari jendela lantai 2, ia sempat melihat Rani tersenyum lebar sambil melambaikan tangan mengejek, sebelum menutup tirai rapat-rapat. Siska menoleh ke arah jalanan komplek yang sepi. Perutnya kembali bergejolak, rasa mual bercampur dengan rasa sakit hati yang luar biasa. Ia merogoh saku dasternya, berharap ada ponsel atau dompet, namun kosong. Aris telah merampas segalanya, ponselnya, identitasnya, bahkan harga dirinya sebagai seorang istri. Dengan langkah gontai dan hati yang hancur berkeping-keping, Siska menyeret koper tuanya keluar dari gerbang rumah yang selama 3 tahun ini ia anggap sebagai surga, namun ternyata hanyalah sebuah sangkar emas yang penuh dengan duri fitnah. Ia tidak tahu harus kemana. Langit semakin gelap, dan badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Hujan yang tadinya hanya gerimis tipis kini berubah menjadi guyuran yang menderu, seolah-olah langit ikut memuntahkan kemarahannya pada nasib malang yang menimpa Siska. Air dingin meresap cepat ke dalam daster katun tipisnya, membuat kain itu melekat dingin di kulitnya yang mulai pucat. Siska menyeret koper tuanya dengan tangan yang gemetar hebat. Roda koper yang sudah berkarat itu mengeluarkan suara decit yang memilukan, beradu dengan suara guntur yang menggelegar di kejauhan. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti ribuan jarum yang menusuk telapak kakinya yang hanya beralaskan sandal jepit rumah yang licin. Perutnya kembali bergejolak. Rasa mual khas hamil muda itu diperparah dengan rasa lapar yang mulai melilit. Siska berhenti sejenak di bawah sebuah halte bus yang sudah reot, mencoba mengatur napasnya yang sesak. Ia mengelus perutnya yang masih rata dengan telapak tangan yang dingin membeku. Sabar ya, nak. Mama akan cari tempat berteduh, bisiknya lirih, meski suaranya nyaris hilang ditelan suara hujan. Siska merogoh saku dasternya sekali lagi, berharap ada keajaiban, mungkin selembar uang 10.000 yang terselip, namun hasilnya nihil. Aris benar-benar telah melucuti segalanya. Bahkan ponselnya, yang berisi kontak teman-teman dan keluarga jauh, telah dihancurkan Aris di depan matanya sebelum ia diusir. Siska merasa benar-benar terputus dari dunia. Ia mencoba mengingat-ingat alamat teman dekatnya, namun otaknya terasa tumpul karena syok. Satu-satunya yang terlintas adalah wajah ibunya yang sudah tiada dan rumah masa kecilnya yang kini sudah dijual untuk biaya pengobatan ayahnya dulu. Siska sendirian. Benar-benar sendirian di tengah kota yang luas dan kejam ini.
Siska kembali berjalan. Ia melewati sebuah deretan ruko yang sudah tutup. Lampu-lampu jalanan mulai menyala, memantulkan bayangan Siska yang tampak seperti hantu di atas aspal yang basah. Ia berhenti di depan sebuah warung makan yang masih buka. Aroma nasi goreng dan ayam bakar tercium sangat gurih, menusuk indera penciumannya. Air liur Siska menetes tanpa sadar. Perutnya berbunyi nyaring, menuntut haknya. Dengan sisa keberanian yang ada, ia mendekati pemilik warung, seorang wanita paruh baya yang sedang sibuk membungkus pesanan. "Permisi, Bu, bolehkah saya meminta sedikit nasi sisa? Saya belum makan sejak pagi dan saya sedang hamil," ucap Siska dengan nada memelas, nyaris berbisik karena malu. Wanita itu menoleh, memandang Siska dari ujung kepala sampai ujung kaki. Melihat pakaian Siska yang basah kuyup, rambutnya yang acak-acakan, dan koper tua di sampingnya, tatapan wanita itu berubah sinis. Hamil? Paling-paling itu cuma modus pengemis zaman sekarang. Pergi sana. Jangan bikin kotor depan warung saya. Kalau mau makannya bayar, bukan modal air mata, bentak wanita itu sambil mengibaskan tangannya seolah sedang mengusir lalat. Siska tersentak. Rasa malu yang luar biasa menghantamnya lebih keras daripada tamparan Aris tadi pagi. Ia menunduk dalam-dalam, meminta maaf dengan suara serak, lalu kembali menyeret kopernya menjauh. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah juga, bercampur dengan air hujan yang mengalir di pipinya. Dunia ternyata jauh lebih dingin daripada air hujan ini. Langkahnya semakin berat. Kepalanya mulai berdenyut kencang, pandangannya sesekali kabur. Siska merasa tenaganya sudah mencapai batas maksimal. Di depan sebuah ruko tua dengan rolling door yang sudah berkarat dan tertutup rapat, Siska ambruk. Ia terduduk di semen yang keras, menyandarkan punggungnya pada pintu besi yang dingin. Ia memeluk lututnya, mencoba mencari sedikit kehangatan dari tubuhnya sendiri yang sedang menggigil hebat. "Apa salahku, Aris? Apa salahku sampai kamu tega melakukan ini pada istrimu sendiri?" isaknya dalam kegelapan. Ia teringat bagaimana 2 tahun lalu Aris berlutut di depannya, berjanji akan menjaganya seumur hidup. Ia teringat bagaimana Rani selalu bersikap manis dan manja padanya, memanggilnya kakak tersayang, sambil sesekali meminjam tas atau sepatunya. Ternyata semua itu hanyalah topeng. Rani menginginkan harta Aris untuk dirinya sendiri, dan Siska adalah penghalang yang harus disingkirkan dengan cara paling keji, fitnah. Saat Siska mulai merasa pandangannya menggelap dan kesadarannya mulai menipis karena kedinginan, sebuah bayangan panjang jatuh menutupi tubuhnya. Siska mendongak dengan susah payah. Di hadapannya berdiri seorang kakek tua. Pakaiannya tampak sangat lusuh, sebuah kemeja batik yang sudah pudar warnanya dan celana kain yang compang-camping di bagian bawah. Sandal jepitnya hampir putus, diikat dengan karet gelang agar tetap bisa dipakai. Kakek itu tidak memegang payung, namun anehnya, ia tampak tidak terlalu basah kuyup seperti Siska. Wajahnya dipenuhi keriput yang dalam, namun mata itu tidak tampak seperti mata orang tua yang lemah. Mata itu bersinar dengan wibawa yang aneh, seolah ia bisa melihat langsung ke dalam jiwa Siska. "Makanlah ini, Nak. Jangan biarkan anakmu kelaparan karena kejahatan orang lain," ucap kakek itu dengan suara berat namun menenangkan. Ia menyodorkan sebuah bungkusan kertas coklat yang masih hangat. Bau roti gandum yang segar tercium dari sana. Siska menatap tangan kakek itu yang kasar dan gemetar, lalu menatap wajahnya. "Terima kasih, Kek, tapi saya tidak punya uang untuk menggantinya," bisik Siska lirih. Kakek itu tersenyum tipis, sebuah senyuman yang entah mengapa membuat Siska merasa aman untuk pertama kalinya sejak badai tadi pagi.
Uang hanyalah kertas yang bisa terbakar, Nak. Kebaikan adalah mata uang yang abadi. Makanlah. Siska menerima roti itu dengan tangan gemetar dan memakannya dengan lahap. Setiap gigitan terasa seperti nyawa tambahan bagi tubuhnya yang sekarat. Kakek itu hanya berdiri diam, memperhatikan Siska dengan tatapan penuh simpati. Setelah Siska menghabiskan rotinya, kakek itu mengulurkan tangannya yang keriput. Ikuti aku, Nak. Jangan habiskan air matamu di sini. Tempat ini tidak layak untuk wanita terhormat sepertimu, ucap sang kakek. Siska ragu sejenak. Ia tidak kenal siapa pria tua ini. Namun, ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Siska merasa ia bisa mempercayai pria ini lebih dari ia mempercayai suaminya sendiri saat ini. Kemana, Kek? Tanya Siska. Kakek itu menatap ke arah jalanan besar, ke arah deretan gedung pencakar langit yang lampunya berkelap-kelip di kejauhan. Ke tempat di mana keadilan akan ditegakkan. Ikuti aku, dan aku berjanji, mereka yang membuangmu hari ini akan memohon-mohon di kakimu dalam waktu dekat. Mereka akan sangat menyesal. Siska menarik napas panjang, menghapus sisa air matanya, dan menyambut uluran tangan kakek itu. Ia berdiri, meninggalkan ruko tua itu, dan berjalan menembus hujan di samping sang kakek misterius. Ia tidak tahu bahwa dalam 2 jam ke depan, seluruh dunianya dan dunia Aris akan berubah secara total. Siska berjalan dengan langkah terseret, berusaha mengimbangi langkah sang kakek yang ternyata jauh lebih tegap dari penampilannya yang renta. Hujan mulai mereda, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Mereka menyusuri ganggang sempit yang gelap, melewati deretan ruko tua yang dindingnya mengelupas, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah jalan buntu yang hanya dibatasi oleh sebuah gerbang besi tinggi berwarna perak yang kusam. Kita sudah sampai, Nak, ucap kakek itu pelan. Siska mengernyitkan dahi. Di depannya hanyalah sebuah gudang tua yang tampak tak terawat, dengan rumput liar yang menjalar di dindingnya. Namun, saat sang kakek mengeluarkan sebuah kartu tipis berwarna hitam metalik dari balik saku bajunya yang lusuh dan menempelkannya ke sebuah sensor tersembunyi di balik tumpukan batu bata, suara desis mesin yang halus terdengar. Gerbang perak itu bergeser secara otomatis, menyingkap sebuah jalan aspal mulus yang diapit oleh lampu-lampu taman yang menyala kekuningan secara otomatis. Di ujung jalan itu, berdiri sebuah bangunan minimalis modern yang sangat kontras dengan lingkungan kumuh di luarnya. Bangunan itu tersembunyi dengan sempurna oleh ilusi optik bangunan tua di depannya. Masuklah. Jangan takut. Di sini, tidak akan ada yang bisa menyakitimu, ujar kakek itu dengan nada yang sangat berwibawa. Seorang pria bersetelan jas hitam rapi tiba-tiba muncul dari balik pintu bangunan dan membungkuk hormat hampir 90 derajat. Siska tersentak kaget. Pria itu tampak seperti pengawal profesional, bukan seseorang yang seharusnya membungkuk pada kakek berpakaian compang-camping. Selamat datang kembali, Tuan Besar Wijaya, ucap pria berjas itu dengan suara tegas namun sopan. Siska membeku. Tuan Besar Wijaya? Nama itu tidak asing. Wijaya Group adalah raksasa properti dan perbankan yang menguasai hampir setengah aset di kota ini. Bahkan perusahaan Aris, tempat suaminya membanggakan diri setiap hari, hanyalah butiran debu jika dibandingkan dengan Imperium Wijaya. Bawakan handuk hangat dan siapkan kamar tamu terbaik untuk cucu sahabatku ini, perintah kakek, yang kini Siska ketahui bernama Sentot Wijaya. Dan panggilkan Dokter Sarah segera. Pastikan janin di rahimnya baik-baik saja. Siska dituntun masuk ke dalam ruangan yang sangat luas dengan lantai marmer yang mengilap. Ia merasa sangat tidak pantas berdiri di sana dengan daster basah dan kaki berlumpur. Namun, kakek Sentot justru menuntunnya duduk di sofa beludru yang sangat empuk.
Kenapa kakek melakukan ini? Kakek bahkan tidak mengenalku, tanya Siska dengan suara bergetar. Kakek Sentot duduk di hadapannya, tatapannya melembut. Dulu, 30 tahun yang lalu, aku adalah orang yang lebih hancur darimu. Aku dikhianati oleh rekan bisnisku sendiri hingga menjadi gelandangan. Saat aku hampir mati kelaparan di trotoar, kakekmu, seorang tukang sol sepatu sederhana, membagi setengah nasi bungkusnya padaku dan memberiku tumpangan tidur di gubuknya selama seminggu. Siska tertegun. Ia ingat cerita ibunya tentang kakeknya yang baik hati, namun ia tak pernah menyangka kebaikan itu akan kembali padanya di saat paling kritis dalam hidupnya. Kakekmu tidak pernah tahu siapa aku sebenarnya setelah aku bangkit kembali. Aku mencarinya selama bertahun-tahun, tapi dia sudah tiada. Aku bersumpah akan membalas budinya pada keturunannya. Dan malam ini, takdir mempertemukan kita di bawah ruko itu, lanjut kakek Sentot. Kakek Sentot kemudian menoleh pada asisten pribadinya yang berdiri tak jauh dari sana. Anton, kau sudah mendapatkan informasi tentang suami wanita ini? Sudah, Tuan Besar. Namanya Aris Pratama. Pemilik PT Pratama Konstruksi. Bisnisnya sedang merangkak naik berkat pinjaman modal dari Bank Mitra Nasional sebesar 50 miliar rupiah untuk proyek pembangunan mal di pusat kota, lapor Anton dengan cepat. Kakek Sentot tersenyum tipis, sebuah senyum yang membuat bulu kuduk Siska berdiri. Bank Mitra Nasional, bukankah itu salah satu anak perusahaan kita yang sahamnya aku berikan padamu untuk dikelola? Benar, Tuan. Bagus. Hubungi manajer bank sekarang juga. Aku ingin semua fasilitas kredit Aris Pratama dibatalkan detik ini. Tarik semua dana yang ada di rekeningnya sebagai jaminan atas pelanggaran kontrak moral. Aku tidak sudi uangku menghidupi pria yang membuang darah dagingnya sendiri ke jalanan. Siska mendengarkan itu semua dengan jantung yang berdegup kencang. Ia teringat bagaimana Aris membentaknya, menuduhnya pencuri, dan mengusirnya seperti sampah. Ia teringat tawa licik Rani. Tapi kek, jika saldonya ditarik, dia akan hancur dalam sekejap, gumam Siska. Kakek Sentot memegang tangan Siska yang masih dingin. Dia tidak hancur karena aku, Nak. Dia hancur karena kesombongannya sendiri. Dia harus merasakan apa itu menjadi nol, agar dia tahu bahwa harta yang dia banggakan hanyalah titipan yang bisa diambil kembali dalam hitungan detik. Kakek Sentot menoleh ke jam dinding besar yang terbuat dari emas murni. Jarum jam menunjukkan pukul 10 malam. Tepat 2 jam sejak Siska diusir dari rumahnya. Sekarang, mari kita lihat bagaimana raja kecilmu itu merangkak di lantai, ucap kakek Sentot dingin. Anton, lakukan sekarang. Baik, Tuan Besar. Di tempat lain, di sebuah restoran mewah, Aris baru saja memesan botol wine termahal untuk merayakan kemenangan adiknya, tanpa menyadari bahwa sebuah badai finansial sedang menuju ke arahnya secepat kilat. Di sebuah restoran fine dining yang terletak di lantai teratas gedung pencakar langit kota, Aris tertawa lepas. Suasana hatinya sangat kontras dengan mendung yang baru saja menyelimuti Siska. Di depannya, Rani tampak sibuk memotong steak wagyu seharga jutaan rupiah dengan gerakan anggun yang dipaksakan. Di leher Rani, melingkar sebuah kalung berlian yang berkilau, kalung yang tadi pagi ia klaim telah dicuri oleh Siska. Mas Aris, aku senang akhirnya rumah itu tenang, ujar Rani sambil menyesap wine merahnya. Siska itu benar-benar benalu. Dia pikir dengan pura-pura hamil, dia bisa menguasai hartamu. Untung aku cepat sadar kalau dia cuma mau memoroti Mas. Aris mengangguk, menyesap minumannya dengan pongah. Kamu benar, Rani. Aku hampir saja tertipu oleh wajah polosnya.
Ternyata dia cuma wanita licik. Besok aku akan menyuruh pengacara untuk mengurus perceraian secepat mungkin. Aku tidak mau dia mendapat sepeser pun harta gono gini. Aris merasa di puncak dunia. Proyek pembangunan mal barunya baru saja mendapatkan lampu hijau dari Bank Mitra Nasional. Dana segar sebesar 50 miliar rupiah telah disetujui untuk cair minggu ini. Dengan uang itu, ia akan menjadi salah satu pengusaha konstruksi paling disegani. Ia merasa sudah tidak membutuhkan Siska yang hanya anak seorang sol sepatu. Tepat saat Aris hendak menyuapkan potongan daging ke mulutnya, ponselnya yang tergeletak di atas meja bergetar hebat. Layarnya menyala, menampilkan nama Bapak Hendrawan, manajer Bank Mitra Nasional. Aris tersenyum lebar. Lihat, Rani, manajer bank sendiri yang menelepon malam-malam begini. Pasti dia mau mengucapkan selamat karena dana termin pertama sudah cair ke rekening perusahaanku. Aris mengangkat telepon itu dengan nada bicara yang sangat ramah, penuh percaya diri. Halo, Pak Hendrawan. Selamat malam. Wah, rajin sekali Bapak menelepon malam-malam begini. Bagaimana? Uangnya sudah masuk, kan? Namun, jawaban di ujung telepon bukanlah ucapan selamat. Suara Pak Hendrawan terdengar panik, napasnya memburu seolah ia baru saja berlari maraton. Pak Aris. Pak Aris, tolong dengarkan saya baik-baik. Suara Hendrawan gemetar hebat. Saya baru saja menerima instruksi langsung dari kantor pusat, tidak? Ini perintah dari Dewan Komisaris Utama Pemegang Saham Mayoritas. Aris mengernyitkan dahi, tawanya memudar. Instruksi apa, Pak? Jangan bercanda. Kontrak kita sudah ditandatangani kemarin. Ini bukan candaan, Pak Aris. Seluruh fasilitas kredit Anda dibatalkan secara sepihak detik ini juga. Alasan yang masuk ke sistem kami adalah pelanggaran klausul integritas moral dan risiko reputasi. Dan bukan itu saja. Pak Hendrawan berhenti sejenak, suaranya nyaris berbisik karena ketakutan. Seluruh saldo di rekening pribadi dan rekening perusahaan PT Pratama Konstruksi telah ditarik secara paksa untuk menutupi hutang-hutang lama Anda yang tiba-tiba ditagih sekaligus oleh konsorsium. Wajah Aris yang tadinya merah karena alkohol, tiba-tiba memucat. Ia merasa jantungnya berhenti berdetak sesaat. Apa maksud Anda ditarik? Itu uang saya. Itu hasil kerja keras saya. Maaf, Pak Aris, sistem kami menunjukkan saldo Anda saat ini adalah 0. Benar-benar 0, Pak. Bahkan untuk biaya administrasi bulanan pun tidak tersisa. Semua aset yang Anda jaminkan, termasuk rumah mewah Anda di Menteng, telah masuk ke dalam status sitaan bank karena adanya klaim kepemilikan dari pihak ketiga yang jauh lebih kuat. Tidak mungkin. Teriak Aris hingga pengunjung restoran lain menoleh ke arahnya. Siapa pihak ketiga itu? Siapa yang berani menyentuh harta saya? Nama pemegang saham mayoritas yang memberikan perintah ini adalah Bapak Sentot Wijaya dari Wijaya Group, Pak. Saya tidak bisa bicara lebih banyak lagi. Selamat malam. PIP. Sambungan terputus. Aris mematung. Ponsel di tangannya hampir terjatuh. Nama, Wijaya, terngiang-ngiang di kepalanya seperti lonceng kematian. Bagaimana mungkin raksasa seperti Wijaya Group tiba-tiba menghancurkannya? Ia bahkan tidak pernah merasa berurusan dengan orang sehebat itu. Mas? Ada apa? Kenapa mukamu pucat begitu? Tanya Rani, mulai merasa cemas melihat ekspresi kakaknya. Aris tidak menjawab. Ia mencoba membuka aplikasi mobile banking dengan tangan yang gemetar hebat.
Ia memasukkan kata sandi berkali-kali karena jarinya terus salah menekan tombol. Saat aplikasi itu terbuka, matanya terbelalak. Di kolom saldo pribadi, 0 rupiah. Di kolom saldo perusahaan, 0 rupiah. Tidak mungkin, ini pasti kesalahan sistem. Gumam Aris dengan suara parau. Tiba-tiba, seorang pelayan restoran datang menghampiri meja mereka sambil membawa tagihan. Maaf, Bapak Aris. Ini tagihan makan malam Anda. Totalnya 7.500.000 rupiah. Aris mengambil kartu kredit Gold miliknya dan menyerahkannya dengan paksa. Pelayan itu menggesek kartu tersebut ke mesin EDC. Maaf, Pak. Kartunya ditolak, kata pelayan itu dengan sopan namun dingin. Aris mengeluarkan kartu lainnya. Black Card. Kartu kebanggaannya. Rani mulai panik. Mas, ada apa sih? Masa bayar makan saja tidak bisa? Jangan bikin malu aku dong. Diam kamu, Rani, bentak Aris. Saat itulah Aris menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia teringat kembali pada Siska. Wanita yang baru saja ia usir dengan hanya membawa koper tua. Di tengah kepanikannya, sebuah firasat buruk mulai merayap di benaknya. Siapa sebenarnya Siska? Dan mengapa kehancurannya terjadi tepat 2 jam setelah ia membuang istrinya itu ke jalanan? Aris menatap keluar jendela restoran, ke arah hujan yang mulai mereda di bawah sana, merasa seolah-olah seluruh dunia baru saja runtuh menimpanya. Aris mengemudikan mobil BMW-nya dengan ugal-ugalan menembus sisa-sisa genangan air di aspal. Pikirannya kalut, napasnya pendek-pendek. Di sampingnya, Rani terus-menerus mengeluh karena mereka terpaksa meninggalkan restoran dengan jaminan jam tangan mewah Aris untuk membayar tagihan makan malam. Harga diri Aris serasa diinjak-injak di depan para pelayan dan pengunjung restoran tadi. Mas, ini pasti salah paham. Mana mungkin rekening Mas Aris nol? Ban itu pasti sedang mengalami gangguan sistem. Seru Rani, suaranya melengking tinggi, mencoba menghibur diri sendiri sekaligus kakaknya. Aris tidak menjawab. Ia hanya ingin cepat sampai ke rumah. Rumah mewah di kawasan Menteng itu adalah satu-satunya benteng terakhirnya. Jika semua uangnya hilang, setidaknya ia masih memiliki sertifikat rumah itu. Ia bisa menjualnya atau menjaminkannya ke tempat lain. Namun, saat mobilnya berbelok ke jalan menuju rumahnya, jantung Aris seakan merosot ke lambung. Dari kejauhan, ia melihat 3 buah mobil SUV hitam mengkilat terparkir tepat di depan gerbang rumahnya. Beberapa pria berbadan tegap dengan seragam safari hitam berdiri berjaga di sana. Loh, Mas, itu siapa? Kok mereka ada di depan rumah kita? Tanya Rani dengan nada ketakutan. Aris menghentikan mobilnya dengan mendadak. Ia keluar dari mobil dan berlari menuju gerbang. Hei, siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di depan rumah saya? Salah satu pria, yang tampak seperti pemimpin tim, melangkah maju. Ia memegang sebuah map kulit berwarna hitam. Bapak Aris Pratama? Saya dari tim eksekusi aset Wijaya Group. Berdasarkan surat perintah penyitaan yang telah ditandatangani hari ini, rumah ini beserta seluruh isinya telah beralih kepemilikan kepada pihak kami sebagai kompensasi atas kerugian investasi dan pelanggaran kontrak. Kontrak apa? Saya tidak pernah punya urusan dengan Wijaya Group, teriak Aris histeris. Ia mencoba merangsek masuk, namun 2 pria besar menahan lengannya dengan mudah. Pria berbaju safari itu tersenyum tipis, sebuah senyuman formal yang dingin. Perusahaan Anda, PT Pratama Konstruksi,
berdiri di atas lahan yang disewa dari anak perusahaan kami. Dalam klausul kontrak sewa lahan nomor 402, disebutkan bahwa jika penyewa terlibat dalam tindakan yang merusak reputasi moral lingkungan atau melakukan penipuan publik, maka hak guna bangunan dan seluruh aset penyewa akan disita secara otomatis. Anda baru saja melakukan pengusiran terhadap istri sah Anda yang sedang hamil di depan publik dan terekam kamera CCTV lingkungan. Itu sudah lebih dari cukup untuk mengaktifkan klausul tersebut. Aris terbelalak. Kamera CCTV? Ia lupa bahwa lingkungan rumahnya diawasi secara ketat. Tapi ini rumah saya. Saya beli dengan uang saya sendiri. Uang yang Anda gunakan untuk membayar cicilan rumah ini berasal dari kredit Bank Mitra Nasional yang baru saja dibatalkan, Pak Aris. Secara teknis, rumah ini masih milik bank, dan bank tersebut adalah milik kami. Silakan ambil barang-barang pribadi Anda dalam waktu 10 menit. Lewat dari itu, kami akan mengunci gerbang ini secara permanen. Rani yang baru saja keluar dari mobil langsung berteriak histeris. Kalian tidak bisa melakukan ini. Aku punya perhiasan di dalam. Itu milikku. Silakan ambil, Nona Rani, sahut pria itu tenang. Termasuk kalung berlian yang Anda klaim dicuri oleh kakak ipar Anda. Kami sudah melihat rekaman CCTV saat Anda mengambilnya sendiri dari kamar utama dan menyembunyikannya di balik bantal sofa ruang tamu bawah sebelum Mas Aris pulang tadi pagi. Jika Anda ingin berdebat lebih jauh, pihak kepolisian akan sangat senang mendengar penjelasan Anda. Mendengar kata polisi dan CCTV, wajah Rani seketika pucat pasi. Ia membeku, tak berani mengeluarkan suara lagi. Rahasianya terbongkar. Fitnah yang ia susun dengan rapi runtuh dalam sekejap di bawah kekuatan teknologi dan kekuasaan Wijaya Group. Aris menoleh ke arah adiknya dengan tatapan nanar. Rani, jadi kamu benar-benar memfitnah Siska. Rani tidak berani menatap mata kakaknya. Ia gemetar hebat. Kamu menghancurkan rumah tanggaku? Kamu membuatku mengusir istriku yang hamil demi kalung itu? Aris meraung frustrasi. Ia merasa seperti orang bodoh yang paling bodoh di dunia. Ia telah membuang permata demi sepotong kerikil beracun. Waktu Anda dimulai dari sekarang, Pak Aris, ucap pria safari itu sambil melihat jam tangannya. Aris berlari masuk ke dalam rumah yang kini terasa sangat asing. Ia masuk ke kamar utama, mencari sisa-sisa keberadaan Siska. Ia melihat botol vitamin kehamilan Siska yang masih tergeletak di meja rias. Ia melihat foto pernikahan mereka yang kini tampak seperti ejekan pahit. Ia jatuh berlutut di lantai kamar yang dingin. Ponselnya kembali bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Saldo 0 hanyalah awal, Aris. Kehilangan orang yang mencintaimu adalah kehancuran yang sesungguhnya. Nikmatilah malam pertamamu sebagai orang miskin. Aris melempar ponselnya ke dinding hingga hancur berkeping-keping. Ia berteriak sekeras-kerasnya, namun suaranya hanya memantul di dinding rumah mewah yang kini bukan lagi miliknya. Di luar, hujan mulai turun lagi, lebih deras dari sebelumnya, seolah-olah dunia sedang menertawakan kejatuhan sang raja yang baru saja kehilangan mahkotanya karena kebodohan dan fitnah. Malam itu, Jakarta seolah terbelah menjadi dua dunia yang sangat ekstrim bagi Siska dan Aris. Di sudut kota yang tersembunyi, Siska duduk di tepi ranjang berukuran king size yang dilapisi sprei sutra murni berwarna putih tulang. Aroma terapi lavender menguar lembut dari sudut kamar, mencoba menenangkan saraf-sarafnya yang masih tegang karena guncangan emosional tadi pagi. Seorang wanita paruh baya dengan seragam perawat yang rapi baru saja selesai memeriksa tekanan darah Siska. Tekanan darah Anda sedikit rendah, Ibu Siska. Wajar setelah kejadian traumatis.
Tapi detak jantung janin Anda sangat kuat. Dia petarung kecil yang hebat, ucap Dokter Sarah dengan senyum hangat. Siska mengusap perutnya, air mata haru menetes. Terima kasih, Dok. Saya pikir saya akan kehilangan dia di jalanan tadi. Setelah dokter keluar, kakek Sentot masuk dengan langkah yang kini tidak lagi menyerupai gelandangan. Beliau mengenakan jubah tidur satin berwarna biru tua, tampak seperti raja tua yang sedang beristirahat. Beliau duduk di kursi kayu ek di samping tempat tidur Siska. Bagaimana perasaanmu, Nak? Tanya kakek Sentot lembut. Seperti mimpi, Kek. 2 jam lalu saya merasa dunia sudah berakhir. Sekarang saya bahkan takut untuk memejamkan mata. Takut jika besok saya bangun lagi di teras ruko itu, jawab Siska jujur. Kakek Sentot terkekeh pelan, sebuah tawa yang penuh kebijaksanaan. Penderitaanmu sudah selesai, Siska. Sekarang adalah waktu untuk transformasi. Besok, tim hukumku akan mengurus surat cerai dan tuntutan balik atas fitnah yang dilakukan adik iparmu. Aku ingin kau fokus pada kesehatanmu dan bayi itu. Kau bukan lagi istri seorang kontraktor kecil. Kau adalah bagian dari keluarga Wijaya sekarang. Siska tertegun. Tapi Kek, saya tidak pantas. Jangan pernah katakan itu lagi. Kebaikan kakekmu adalah investasi paling berharga yang pernah aku terima. Bunga dari investasi itu adalah keselamatanmu hari ini, sela kakek Sentot tegas namun penuh kasih. Istirahatlah. Besok pagi, penjahit terbaik akan datang untuk mengukur pakaian barumu. Kau akan menghadiri rapat umum pemegang saham Bank Mitra Nasional minggu depan sebagai perwakilanku. Siska terbelalak. Rapat pemegang saham? Itu adalah tempat di mana Aris biasanya memohon-mohon untuk mendapatkan pinjaman. Sementara itu, di sisi lain kota, pemandangan kontras terjadi di sebuah pom bensin yang sepi. Aris duduk di trotoar, bersandar pada ban mobil BMW-nya yang kini sudah tidak berarti apa-apa karena bensinnya kering dan ia tak punya uang sepeser pun untuk mengisinya. Di sampingnya, Rani terus menangis sesenggukan, meratapi nasibnya yang kini tak punya tempat tinggal. Mas, kita harus kemana? Aku kedinginan, Mas. Aku lapar, keluh Rani dengan suara serak. Diam Rani. Kalau bukan karena kalung sialan itu, kita tidak akan begini, bentak Aris. Suaranya bergema di kesunyian malam, membuat petugas pom bensin menatap mereka dengan curiga. Aris mencoba menghubungi beberapa teman bisnisnya. Satu persatu panggilannya ditolak. Kabar tentang kejatuhan Aris Pratama dan kemarahan Wijaya Group sudah menyebar secepat kilat di kalangan pengusaha. Tidak ada yang berani membantu pria yang sudah ditandai oleh Sang Naga Sentot Wijaya. Halo, Don? Bisa pinjam 5 juta saja? Besok aku ganti. Klik. Sambungan diputus bahkan sebelum Aris selesai bicara. Aris menatap layar ponselnya yang retak. Saldo 0. Teman 0. Rumah 0. Harga diri 0. Ia teringat bagaimana Siska memohon-mohon padanya tadi pagi. Ia teringat bagaimana ia mengusir istrinya yang sedang membawa darah dagingnya sendiri. Kini, ia merasakan kedinginan yang sama, kelaparan yang sama, dan keputusasaan yang 10 kali lipat lebih berat. Mas, kita ke rumah tante saja ya? Mungkin dia mau menampung kita semalam, usul Rani gemetar. Tante sudah memblokir nomor kita, Rani. Tadi sore kamu sendiri yang sombong padanya di grup keluarga, bilang kalau kita akan pindah ke rumah yang lebih besar dan tidak level bicara dengannya, sahut Aris sinis. Aris menatap ke langit malam. Ia teringat pada pria tua lusuh yang dilihatnya di rekaman CCTV lingkungan rumahnya,
pria yang memandu Siska pergi. Ia baru sadar sekarang, pria itu bukanlah gelandangan biasa. Pria itu adalah malaikat maut bagi karirnya, sekaligus penyelamat bagi istri yang ia hianati. Siska, apa yang telah aku lakukan? Gumam Aris lirih. Ia meremas rambutnya, air mata penyesalan mulai mengalir, namun ia tahu, air mata pria yang sudah kehilangan segalanya tidak akan pernah bisa membeli kembali maaf dari wanita yang telah ia buang ke dalam badai. Malam itu, Aris dan Rani terpaksa tidur di dalam mobil yang pengap, parkir di pinggir jalan tol, dihantui oleh rasa lapar dan ketakutan akan hari esok. Sementara di rumah mewah Wijaya, Siska tertidur lelap dalam perlindungan yang tak tergoyahkan, siap untuk bangkit kembali sebagai wanita yang akan menghancurkan sisa-sisa kesombongan suaminya. Pagi itu, sinar matahari menembus kaca jendela kantor pusat Bank Mitra Nasional yang menjulang tinggi di pusat finansial Jakarta. Namun, bagi Aris, cahaya itu terasa menyilaukan dan menyakitkan. Ia berdiri di depan pintu putar lobi mewah, mengenakan setelan jas yang sama dengan kemarin, satu-satunya pakaian formal yang sempat ia selamatkan. Jas itu kini tampak kusam, dengan noda air hujan yang mengering dan bau keringat yang mulai menyengat. Di sampingnya, Rani tampak lebih mengenaskan. Wajahnya yang biasa dipoles kosmetik mahal kini pucat, matanya sembab, dan ia terus menunduk menghindari tatapan orang-orang yang berlalu lalang dengan pakaian necis. "Mas, apa ini akan berhasil? Kita sudah diusir dari rumah, masa kita mau mengemis di sini?" bisik Rani gemetar. "Diam, Rani. Pak Hendrawan itu teman lamaku. Dia pasti bisa membantuku membuka blokir rekening atau setidaknya memberiku pinjaman darurat. Dia berhutang budi padaku karena proyek tahun lalu," geram Aris, meski suaranya sendiri terdengar tidak yakin. Aris melangkah menuju meja resepsionis dengan sisa-sisa kesombongan yang dipaksakan. "Saya ingin bertemu Pak Hendrawan, manajer bank. Katakan Aris Pratama sudah di sini." Resepsionis cantik itu menatap Aris dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan profesional yang dingin. Ia menekan beberapa tombol di telepon internal, lalu menatap Aris kembali. "Maaf, Bapak Aris. Pak Hendrawan sedang tidak bisa diganggu. Beliau sedang mendampingi pemegang saham mayoritas dalam rapat tertutup. Saya bisa menunggu. Ini urusan hidup dan mati," bentak Aris, membuat beberapa nasabah prioritas menoleh dengan risih. "Silakan menunggu di area lobi umum, Pak," jawab resepsionis itu tanpa ekspresi. 2 jam berlalu. Aris dan Rani duduk di sofa lobi, perut mereka melilit karena belum menyentuh makanan sejak kemarin malam. Setiap kali pintu lift terbuka, Aris berdiri dengan penuh harap, namun Pak Hendrawan tak kunjung muncul. Tiba-tiba, suasana lobi berubah. Para petugas keamanan berdiri tegak dalam posisi hormat. Pak Hendrawan keluar dari lift VIP, namun ia tidak berjalan sendirian. Ia berjalan selangkah di belakang seorang wanita yang didampingi oleh beberapa pria berjas hitam dan seorang kakek tua yang tampak sangat berwibawa. Jantung Aris seakan berhenti berdetak. Wanita itu mengenakan dress formal berwarna biru dongker yang elegan, rambutnya tertata rapi, dan wajahnya memancarkan aura ketegasan yang belum pernah Aris lihat sebelumnya. Di lehernya melingkar syal sutra yang menutupi lehernya dengan anggun. Ia berjalan dengan langkah tenang, matanya menatap lurus ke depan dengan penuh percaya diri. "Siska," bisik Aris tak percaya. Itu memang Siska. Tapi bukan Siska yang kemarin merangkak di lantai memohon belas kasihan. Bukan Siska yang memakai daster lusuh dan basah kuyup. Wanita di depan Aris sekarang tampak seperti penguasa gedung ini. "Siska! Siska, tunggu!" Aris berteriak sambil berlari menerjang barisan keamanan.
Langkah Siska terhenti. Ia menoleh perlahan. Matanya bertemu dengan mata Aris. Tidak ada kebencian di sana, yang ada hanyalah kekosongan yang dingin, seperti menatap orang asing yang tidak berarti. "Pak Aris? Ada yang bisa saya bantu?" tanya Siska dengan suara tenang namun berwibawa. "Siska, apa-apaan ini? Kenapa kamu ada di sini? Dan kenapa kamu bersama mereka?" Aris menunjuk ke arah kakek Sentot dan Pak Hendrawan. "Siska, tolong jelaskan pada mereka kalau ini salah paham. Rekeningku nol, rumahku disita. Tolong katakan pada Pak Hendrawan untuk mengembalikan uangku." Kakek Sentot melangkah maju, berdiri di samping Siska. "Uangmu tidak hilang, Aris. Uangmu dikembalikan kepada pemilik sah yang telah kau rugikan secara moral. Perusahaanmu bangkrut karena kau tidak memiliki integritas. Kamu, kakek tua gelandangan itu?" Aris menunjuk kakek Sentot dengan tangan gemetar. Pak Hendrawan langsung menyela dengan nada keras, "Jaga bicaramu, Aris. Beliau adalah Tuan Besar Sentot Wijaya, pemilik tunggal bank ini dan pemegang saham mayoritas perusahaan yang selama ini menghidupimu." Aris lemas. Lututnya seakan berubah menjadi jeli. Ia menatap Siska dengan tatapan memohon. "Siska, tolong. Aku suamimu. Aku ayah dari anak yang kamu kandung. Kamu tidak mungkin sejahat ini padaku, kan? Itu semua karena fitnah Rani." "Aku hilaf, Siska." Rani yang berdiri di belakang Aris langsung bersimpuh di lantai. "Kak Siska, maafkan aku. Aku yang salah. Aku yang mencuri kalung itu dan memfitnah kakak. Tolong jangan penjarakan aku, tolong kembalikan uang Mas Aris." Siska menatap Rani yang menangis di kakinya, lalu menatap Aris yang tampak hancur. Sebuah senyum tipis, hampir tak terlihat, muncul di bibir Siska. "Aris, kemarin pagi kamu bilang padaku bahwa kamu tidak sudi memiliki keturunan dari rahim wanita pencuri dan pezina. Kamu bilang saldo nol adalah harga yang pantas untukku," ucap Siska pelan namun setiap katanya menusuk seperti es. "Hari ini, aku hanya mengembalikan kata-katamu. Saldo nol adalah harga yang pantas untuk pengkhianatanmu." Siska menoleh pada Pak Hendrawan. "Pak Manajer, pastikan proses hukum untuk laporan pencurian dan pencemaran nama baik yang dilakukan Nona Rani tetap berjalan. Dan untuk Pak Aris, pastikan dia tidak mendapatkan akses ke fasilitas perbankan manapun di bawah jaringan Wijaya Group selamanya." "Baik, Ibu Siska," jawab Hendrawan patuh. Siska berbalik, tidak menoleh lagi. Ia berjalan keluar menuju mobil Rolls-Royce yang sudah menunggu di depan lobi. Aris mencoba mengejar, namun petugas keamanan dengan tegas menahannya dan menyeretnya keluar dari gedung. Aris terduduk di trotoar panas di depan kantor pusat bank itu. Ia melihat mobil mewah yang membawa Siska menjauh, menghilang di antara hiruk-pikuk kemacetan Jakarta. Di sampingnya, Rani meraung histeris karena ketakutan akan penjara. Aris menunduk, menatap telapak tangannya yang kosong. 2 jam yang lalu ia masih berharap pada keajaiban. Sekarang, ia sadar bahwa keajaiban itu telah ia buang sendiri ke jalanan kemarin pagi, dan keajaiban itu kini telah berubah menjadi badai yang menghancurkan hidupnya tanpa sisa. 1 minggu telah berlalu sejak insiden di lobi Bank Mitra Nasional, namun bagi Aris, setiap detiknya terasa seperti siksaan abadi. Ia kini tinggal di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota yang berbau lembab, tempat yang bahkan lebih buruk dari gudang di rumah lamanya. Rani, yang biasanya tampil modis dengan tas desainer, kini hanya bisa meringkuk di sudut ruangan, menangis setiap kali mendengar suara motor berhenti di depan pintu, takut itu adalah polisi yang datang menjemputnya.
Pagi itu, ketakutan mereka menjadi kenyataan. Bukan polisi yang datang, melainkan seorang pria bersetelan rapi dengan tas kerja kulit yang mahal. Ia adalah pengacara dari firma hukum paling bergengsi di Jakarta. "Bapak Aris Pratama?" tanya pria itu dengan nada datar. "Saya mewakili Ibu Siska Indah Lestari. Saya di sini untuk menyerahkan 2 dokumen penting." Aris menerima map tebal itu dengan tangan gemetar. Dokumen pertama adalah gugatan cerai. Di sana tertulis dengan jelas bahwa Siska tidak menuntut harta Gonogini, karena memang tidak ada lagi harta yang tersisa atas nama Aris, namun ia menuntut hak asuh penuh atas anak yang dikandungnya dan penghapusan nama Aris dari akta kelahiran kelak. Dokumen kedua jauh lebih mengerikan bagi Rani. Itu adalah laporan kepolisian atas pencurian perhiasan dan pencemaran nama baik. Rekaman CCTV dari rumah mereka dan kesaksian dari para pelayan yang dulu diancam Rani kini telah menjadi bukti kuat yang siap menjebloskannya ke penjara. "Siska, dia benar-benar ingin menghancurkanku sampai ke akar-akarnya," gumam Aris dengan suara parau. "Ibu Siska tidak menghancurkan Anda, Pak Aris," sela sang pengacara dengan senyum tipis yang dingin. "Beliau hanya membiarkan Anda memanen apa yang telah Anda tanam." "Oh, satu lagi. Pihak Wijaya Group telah membeli seluruh hutang piutang perusahaan Anda. Itu berarti Anda sekarang berhutang langsung kepada keluarga Wijaya. Kami akan menyita sisa aset apapun yang Anda miliki, termasuk mobil BMW tua yang Anda parkir di depan itu." Aris jatuh terduduk di lantai semen yang dingin. Ia kehilangan segalanya. Istri, anak, harta, dan kini harga dirinya sebagai laki-laki. Sementara itu, di lantai 50 Wijaya Tower, Siska berdiri di depan jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan seluruh kota. Ia mengenakan terusan kerja berwarna putih yang memancarkan kesan suci namun kuat. Di tangannya, ia memegang laporan keuangan terbaru dari divisi properti yang kini ia pimpin di bawah bimbingan langsung kakek Sentot. "Kau melakukannya dengan sangat baik, Siska," suara kakek Sentot memecah keheningan. Beliau berjalan mendekat dengan tongkat kayu cendananya. "Dalam seminggu, kau berhasil mengaudit kebocoran di perusahaan konstruksi lama suamimu dan menyelamatkan nasib ratusan buruh bangunan yang hampir tidak digaji karena keserakahan Aris." Siska menoleh dan tersenyum tulus. "Saya hanya ingin memastikan tidak ada orang kecil yang dikorbankan lagi, Kek. Cukup saya saja yang merasakannya." "Lalu, bagaimana dengan gugatan itu? Apa kau merasa kasihan padanya?" Siska terdiam sejenak. Ia mengusap perutnya yang kini mulai sedikit menonjol di balik bajunya. "Kasihan? Mungkin sedikit. Tapi rasa kasihan itu langsung hilang setiap kali saya mengingat rasa mual dan lapar di bawah hujan malam itu, sementara dia sedang berpesta dengan wanita yang memfitnah saya. Aris harus belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi." Kakek Sentot mengangguk puas. Itulah mentalitas seorang pemimpin. Malam ini, ada jamuan makan malam dengan para investor dari Singapura. "Aku ingin kau yang memimpin presentasi. Tunjukkan pada dunia bahwa Siska yang mereka kenal dulu sudah mati, dan yang berdiri di sini adalah masa depan Wijaya Group." Siska mengangguk mantap. Ia tidak lagi merasa pusing atau mual. Kekuatan baru seolah mengalir di nadinya. Ia belajar satu hal penting, air mata tidak akan mengubah nasib, tapi keberanian dan kecerdasan akan membuat musuh bertekuk lutut. Malam itu, saat Siska bersulang dengan para miliarder di bawah lampu kristal yang berkilauan, Aris sedang duduk di warteg pinggir jalan, menghitung uang receh terakhirnya hanya untuk membeli sebungkus nasi putih tanpa lauk. Ia menatap layar televisi tua di warteg itu yang sedang menayangkan berita tentang
profil pemimpin muda baru di Wijaya Group. Melihat wajah cantik Siska di layar kaca, Aris tersedak. Nasi yang ia makan terasa seperti pasir. Penyesalan itu datang lagi, lebih hebat dari sebelumnya, menyayat hatinya yang sudah hancur berkeping-keping. Ia menyadari satu hal pahit, Siska kini berada di tempat yang tak akan pernah bisa ia jangkau lagi, bahkan dalam mimpinya sekalipun. Penyesalan adalah racun yang membunuh secara perlahan. Bagi Aris, racun itu kini telah menjalar ke seluruh nadinya. Sebulan setelah pengusiran itu, kesehatannya merosot tajam. Stres yang luar biasa, pola makan yang buruk di kontrakan lembab, dan tekanan batin membuatnya sering batuk darah. Wajahnya yang dulu segar dan angkuh kini kuyu, dengan lingkaran hitam tebal di bawah mata yang cekung. Di sampingnya, Rani sudah tidak ada lagi. Seminggu yang lalu, polisi datang menjemputnya dengan borgol yang dingin. Rani menjerit-jerit histeris, memaki Aris karena tidak mampu menyewa pengacara, namun Aris hanya diam membatu. Ia melihat adiknya diseret masuk ke mobil tahanan, menyadari bahwa itu adalah akhir dari silsilah keluarga mereka yang terhormat. Aku harus bertemu Siska, hanya dia yang bisa menolongku, gumam Aris dengan suara parau. Ia tidak lagi memikirkan uang. Ia hanya ingin pengobatan, dan mungkin sebuah pengakuan maaf sebelum semuanya terlambat. Dengan sisa tenaga dan uang receh hasil menjual jam tangan palsu terakhirnya, Aris naik bus kota menuju Wijaya Tower. Ia tampak seperti gelandangan yang tersesat di antara para eksekutif muda yang wangi. Saat ia tiba di depan gerbang gedung yang megah itu, petugas keamanan langsung menghadangnya. "Maaf, Pak. Pengemis dilarang masuk," ucap petugas itu dengan tegas. "Saya bukan pengemis. Saya suaminya, maksud saya Aris Pratama. Saya ingin bertemu Ibu Siska," seru Aris, namun suaranya malah berakhir dengan batuk yang menyakitkan. Para petugas itu tertawa sinis. Ibu Siska sedang bersiap untuk peluncuran yayasan barunya. Beliau tidak punya waktu untuk melayani orang gila seperti Anda. Pergi sebelum kami panggilkan polisi. Aris tidak menyerah. Ia menunggu di pinggir jalan, tepat di jalur keluar mobil-mobil mewah. Ia tahu, sore ini ada acara besar. Benar saja, 2 jam kemudian, iring-iringan mobil mewah keluar dari basement. Sebuah Rolls-Royce hitam mengkilap berada di barisan paling depan. Aris nekat. Ia berlari ke tengah jalan, menghadang mobil tersebut. Cik! Mobil itu mengerem mendadak, hanya beberapa sentimeter dari kaki Aris. Para pengawal berjas hitam langsung keluar dan meringkus Aris, menekannya ke aspal yang panas. "Tunggu. Jangan sakiti dia," sebuah suara lembut namun otoriter terdengar dari dalam mobil. Kaca jendela mobil yang gelap perlahan turun. Di sana, Siska duduk dengan sangat anggun. Ia mengenakan kebaya modern berwarna krem yang sangat mewah, senada dengan aura ketenangan yang terpancar dari wajahnya. Perutnya kini sudah mulai terlihat menonjol dengan jelas, memberikan kesan ibu yang tangguh dan berwibawa. "Aris." Siska menatap pria yang tertelungkup di aspal itu. Ia terkejut, namun matanya tetap tenang. Ia tidak melihat suaminya yang gagah dulu, melainkan seonggok debu yang kusam. "Siska, tolong aku." Rintih Aris, air matanya bercampur dengan debu jalanan. "Aku sakit, Siska. Paru-paruku, aku tidak punya uang untuk ke dokter. Rani sudah di penjara. Aku sendirian, tolong maafkan aku." Siska turun dari mobil, dibantu oleh asisten pribadinya. Ia berdiri di depan Aris, menjaga jarak agar gaun mahalnya tidak terkena kotoran.
Kakek Sentot memperhatikan dari dalam mobil dengan tatapan waspada. "Kau datang padaku untuk meminta bantuan medis?" tanya Siska pelan. "Dulu, saat aku mual dan pusing karena mengandung anakmu, kau bahkan tidak memberiku kesempatan untuk mengambil obat di laci. Kau membuangku ke hujan tanpa peduli apakah aku akan hidup atau mati. Aku hilaf, Siska. Aku tertipu fitnah Rani." "Fitnah itu hanya bekerja pada hati yang memang sudah tidak memiliki cinta, Aris," sahut Siska dingin. "Jika kau mencintaiku, kau akan mendengarkanku terlebih dahulu sebelum menghakimiku. Tapi kau lebih mencintai egomu dan hartamu." Siska menghela napas panjang. Ia merogoh tas tangannya yang seharga 1 unit mobil kelas menengah, lalu mengeluarkan selembar kartu nama. Bukan kartu namanya, melainkan kartu nama sebuah rumah sakit jiwa dan rehabilitasi sosial milik Yayasan Wijaya. "Pergilah ke sana. Katakan kau adalah orang yang aku kirim. Mereka akan memberimu pengobatan dasar dan tempat berteduh. Tapi jangan pernah berharap lebih dari itu," ucap Siska. Ia menjatuhkan kartu nama itu di depan wajah Aris. "Tapi Siska, bisakah kita mulai lagi? Demi anak ini." Aris mencoba meraih tangan Siska. Para pengawal segera menghalangi pergerakan Aris. Siska menatap perutnya, lalu kembali menatap Aris. Anak ini akan tumbuh dengan nama Wijaya. Dia akan mengenal kakek buyutnya sebagai pahlawan dan ibunya sebagai pejuang. Baginya, ayahnya sudah mati di hari ibunya diusir dari rumah. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku, Aris. Ini adalah belas kasihan terakhirku. Siska berbalik dan masuk kembali ke dalam mobil. Pintu tertutup dengan suara vakum yang kedap, memisahkan dua dunia yang kini tak akan pernah bersatu lagi. Mobil itu melaju perlahan, melindas genangan air yang menciprati wajah Aris. Aris memegang kartu nama itu dengan tangan gemetar. Ia menangis sejadi-jadinya di tengah jalanan ibu kota yang bising. Ia mendapatkan pengobatan yang ia minta, namun ia sadar bahwa hatinya telah mati secara permanen. Ia telah menjadi debu di bawah sepatu emas wanita yang dulu ia anggap sebagai beban. 9 bulan telah berlalu sejak badai fitnah itu memporak-porandakan hidup Siska. Pagi ini, cahaya matahari masuk dengan lembut melalui jendela besar di bangsal VVIP Rumah Sakit Wijaya Medica. Ruangan itu lebih mirip suite hotel bintang 5, penuh dengan karangan bunga lili putih yang segar dan aroma bayi yang menenangkan. Siska terbaring di tempat tidur, wajahnya tampak lelah namun memancarkan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Di pelukannya, seorang bayi laki-laki mungil berselimut kasmir biru muda sedang tertidur lelap. Bayi itu memiliki hidung yang mancung dan garis wajah yang tegas, warisan fisik dari ayahnya, namun dengan tatapan mata yang tenang seperti ibunya. Dia sangat tampan, Siska. Dia akan menjadi pewaris yang tangguh, bisik kakek Sentot yang duduk di kursi goyang di samping tempat tidur. Beliau tampak jauh lebih segar, seolah kehadiran cicit angkatnya ini memberinya energi baru untuk hidup lebih lama. Siska tersenyum, mengecup kening bayinya. Namanya adalah Bumi Wijaya. Aku ingin dia menjadi pijakan yang kuat bagi siapapun yang membutuhkannya, tidak seperti ayahnya yang hanya seperti fata morgana. Keputusan yang bijak, puji kakek Sentot. Semua dokumen legalitasnya sudah selesai. Secara hukum, dia adalah putra tunggalmu. Tidak ada nama lain di akta kelahirannya. Siska mengangguk mantap. Selama 9 bulan ini, ia telah bertransformasi total. Ia bukan lagi wanita yang bisa ditindas. Ia telah memimpin beberapa proyek besar dan memenangkan penghargaan Businesswoman of the Year.
ia telah membangun kembali harga dirinya di atas puing-puing pengkhianatan Aris. Di sisi lain kota, di sebuah panti rehabilitasi sosial yang dikelola oleh Yayasan Wijaya, seorang pria kurus dengan pakaian seragam panti yang sederhana sedang menyapu halaman. Tubuhnya tak lagi tegap, rambutnya mulai beruban meski usianya masih muda. Pria itu adalah Aris. Penyakit paru-parunya mulai membaik berkat pengobatan yang diberikan Yayasan Siska, namun jiwanya tetap sakit. Setiap hari, ia hanya bisa menatap televisi di ruang tengah panti yang menyiarkan berita tentang kelahiran putra, sang ratu properti, Siska Indah Lestari. Aris berhenti menyapu saat melihat foto bayi itu di layar televisi. Ia meraba dadanya yang terasa sesak. Itu anaknya. Darah dagingnya. Namun, ia bahkan tidak punya hak untuk sekadar menyebut nama bayi itu. Ia teringat bagaimana 9 bulan lalu ia mengutuk janin itu sebagai anak pezina. Sekarang, janin yang ia kutuk itu adalah pangeran di sebuah kekaisaran bisnis, sementara dia hanyalah pembersih halaman di panti milik istrinya sendiri. Aris, jangan melamun terus. Cepat selesaikan sapuanmu, sebentar lagi ada inspeksi dari pengurus yayasan, teriak kepala panti. Aris menunduk dalam, melanjutkan pekerjaannya dengan tangan gemetar. Ia telah menjadi orang asing di hidupnya sendiri. Beberapa hari kemudian, Siska sudah diperbolehkan pulang. Sebuah iring-iringan mobil mewah menjemputnya. Sebelum pulang ke kediaman Wijaya, Siska meminta sopirnya untuk berhenti sejenak di depan sebuah ruko tua yang tutup, tempat di mana ia pertama kali bertemu dengan kakek Sentot saat ia diusir dulu. Ruko itu kini sudah dibeli oleh Siska. Ia berencana meruntuhkannya dan membangun sebuah pusat krisis bagi wanita dan anak-anak yang mengalami kekerasan domestik. Siska turun dari mobil sebentar, menggendong Bumi di pelukannya. Ia menatap trotoar yang dingin itu, tempat ia dulu menangis sesenggukan dalam lapar dan kehinaan. Lihat, nak, bisik Siska pada bayinya yang mulai terbangun. Disinilah semuanya dimulai. Di tempat paling rendah ini, Tuhan mengirimkan penolong karena Mama memilih untuk tidak menyerah pada fitnah. Kakek Sentot turun dan berdiri di sampingnya. Apa kau masih merasakan sakit saat melihat tempat ini, Siska? Siska menggeleng pelan. Tidak, Kek. Saya hanya merasakan syukur. Jika Aris tidak mengusir saya mungkin masih menjadi istri yang tertindas dan tidak tahu potensi diri saya sendiri. Kejahatan mereka adalah jalan pembuka bagi kemuliaan saya hari ini. Siska kembali masuk ke dalam mobil mewah itu. Saat mobil mulai melaju, ia melihat dari balik jendela kaca yang gelap seorang pria berpakaian lusuh sedang berjalan di trotoar seberang, membawa sapu dan pengki. Siska mengenali punggung itu. Itu Aris, yang kebetulan sedang bertugas membersihkan jalanan di sekitar situ. Aris sempat menoleh ke arah mobil Rolls-Royce yang lewat. Mata mereka bertemu selama 1 detik. Aris mematung, menjatuhkan sapunya. Ia melihat wajah Siska yang bersinar, cantik, dan penuh kemenangan. Namun Siska tidak berhenti. Ia tidak membalas tatapan itu dengan amarah ataupun dendam. Ia hanya menatap datar, lalu memalingkan wajahnya kembali ke arah bayinya. Bagi Siska, Aris hanyalah bagian dari sejarah yang sudah selesai dibaca. Mobil itu melaju menjauh, membawa Siska dan Bumi menuju masa depan yang gemilang. Di belakang, Aris tertinggal di tengah debu jalanan, sendirian dengan penyesalan yang akan ia bawa hingga liang lahat. Saldo rekening bisa kembali menjadi 0, namun kesempatan untuk dicintai dengan tulus tidak akan pernah datang untuk kedua kalinya bagi seorang pengkhianat. Fajar baru telah menyingsing, dan Siska kini adalah matahari yang menyinarinya. Tamat.